Langit Jakarta sore itu berpendar oranye, memantul di kaca-kaca gedung dan menyusup ke ruang keluarga rumah 2 lantai yang rapi di sebuah kompleks perumahan elit. Di balik jendela, Salsabila berdiri dengan blazer terbuka, rambut diikat seadanya, menatap lembar Excel di laptop yang menampilkan angka-angka penjualan kuartal. Dari luar, ia tampak seperti potret perempuan modern, direktur pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, tegas saat rapat, cekatan membimbing tim, tenang menghadapi target. Namun ketika ia menghela napas dan menutup laptop, wajahnya meregang, bagai seseorang yang baru mengingat ada kehidupan kedua yang menantinya, kehidupan yang tidak diukur oleh KPI, melainkan oleh tuntutan tak kasat mata bernama keluarga. Dari dapur, aroma tumis buncis dan ayam kecap tercium samar. Ia menanak nasi, memeriksa isi kulkas, menggaris daftar belanja besok, bukan untuk dirinya, melainkan untuk rumah mertuanya. Di sisi kulkas, menempel catatan-catatan kecil, buah impor untuk ibu, kue favorit, kaos baru untuk Ranti, cek jadwal servis mobil ibu. Catatan-catatan itu bertahun-tahun tak pernah absen. Pada awal pernikahan dengan Rizal, Salsabila membuat catatan-catatannya dengan hati hangat. Kini, ia menuliskannya seperti mengatur pos biaya yang harus ada dalam sebuah proyek, terukur, rutin, dan tidak boleh telat. Ia mengambil ponsel, membuka aplikasi banking, menatap lama menu pembayaran terjadwal. Di baris atas, paling besar nilainya, tertulis, KPR rumah Ibu Ratna. Setiap tanggal 25, uang itu mengalir otomatis dari rekening Salsabila ke bank. Bukan atas nama Salsabila, bukan, tetapi rumah itu berdiri tegak di atas punggungnya. Ia mengatur semua diam-diam demi menjaga harga diri Rizal. Pada malam ketika mereka tanda tangan KPR, Salsabila memeluk suaminya sambil berkata, "Kita lakukan ini untuk ibu, ya, biar beliau nyaman." Rizal mengangguk, menatapnya dengan mata terharu, berjanji akan membalas dalam bentuk lain. Perhatian, kesetiaan, kebersamaan. Janji yang waktu itu terdengar cukup. Waktu berlari, catatan-catatan kecil di samping kulkas beranak pinak. Dari membantu uang kuliah Ranti yang sempat tersendat, membelikan mobil untuk ibu agar tak lagi bergantung pada taksi, membayar tagihan listrik saat telat dibayar, hingga menyelamatkan kartu kredit rumah mertua setiap akhir bulan. Ada juga pos-pos kecil yang sebenarnya besar, lemari es baru, mesin cuci anti getar, gorden baru agar ruang tamu terlihat elegan saat arisan, set perhiasan sederhana hadiah ulang tahun ibu yang katanya jangan mahal-mahal, tapi tetap diukur dengan standar yang membuat dahi Salsabila berkerut ketika mengecek saldo. Semua diberi label halus, tanda bakti. Pernikahan mereka, 5 tahun, berjalan di atas 2 rel. Rel cinta yang Salsabila rawat dengan kesabaran, dan rel tuntutan yang semakin lama semakin cepat lajunya. Ibu Ratna, perempuan yang dulu menyambut Salsabila dengan senyum manis dan panggilan, "Nak," kini sering melontarkan kalimat-kalimat yang terdengar seperti senda gurau, tetapi terasa tajam. "Rumah ini jadi berwibawa karena ada sentuhan perempuan karir seperti kamu, Sal. Lain kali, plafon kita perbaiki ya, biar tamu juga nyaman. Atau, mobil ibu sudah tua, Nak, undangan arisan makin jauh. Kalau mogokkan repot, ya." Rizal kerap ada di ruang itu. Ia duduk mematut jam, mengendus peran sebagai penengah. "Jangan diambil hati, sayang. Ibu cuma bicara saja. Kalau kamu keberatan, bilang." Masalahnya, setiap kali Salsabila mau bilang, lidahnya keluh. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan nilai untuk menghormati orang tua. Adab tidak berhenti di gerbang pernikahan. Dan ia mencintai Rizal, laki-laki lembut yang senyumnya bisa memendarkan seisi ruangan. Ia tidak ingin membuatnya malu, tidak ingin menggores ego suami ketika ada urusan uang. Maka Salsabila memilih jalan yang paling senyap, membiayai tanpa bunyi. Di kantor, timnya menyebutnya kompas, selalu tahu arah di tengah rapat yang gaduh. Di rumah mertuanya, ia menjadi angin, ada tapi tak terlihat, menyejukkan tanpa suara. Sore-sore ketika Ibu Ratna ujuk-ujuk mengirim pesan, "Nak,
Ibu lihat di Instagram ada paket kulkas sedang promo. Cocok untuk dapur. Hehe. Salsabila menelpon toko elektronik langganan, memastikan barang dikirim keesokan hari, menambah catatan kecil di kulkasnya sendiri. Kulkas ibu. Selesai. Ia bahkan menambahkan kertas kecil di bagian bawah. Ingatkan ibu untuk bersihkan filter tiap 3 bulan. Kebiasaan profesionalnya mengelola after sales menular ke hal paling domestik. Ranti, iparnya, berusia akhir 20-an, masih labil dengan arah hidup. Kadang ingin kerja di butik, kadang di perusahaan startup, kadang ikut pelatihan makeup artis. Pilihan hidupnya selalu butuh modal. Dan modal itu, entah bagaimana, selalu berujung ke rekening Salsabila, lewat Rizal. Ran lagi butuh sedikit. Sayang, nanti dikembalikan kok, ujar Rizal. Nanti yang tak pernah tiba. Salsabila tidak keberatan membantu, ia hanya berharap, sekali saja, ada ucapan terima kasih tanpa tambahan kalimat tuntutan. Tetapi dunia jarang sesederhana itu. Ada hari-hari ketika Salsabila pulang larut, bahunya pegal, tumitnya perih setelah presentasi panjang di depan direksi. Di kursi penumpang, kardus berisi cokes impor dan set baju kerja untuk Ranti tergeletak. Ia membeli semuanya di sela jadwal dinas. Biar besok saat makan malam keluarga, ibu dan Ranti senang. Batinnya. Ia menyetir pelan melewati deretan lampu kota. Pada lampu merah, jemarinya memainkan liontin kecil hadiah ulang tahun dari Rizal. Batu yang sederhana, tapi dulu terasa seperti dunia. Ia tersenyum kecil, memaksa percaya bahwa semua ini bukan beban, melainkan caranya mencintai. Di rumah mertua, ritus mingguan berjalan seperti skenario yang telah dihafal bertahun-tahun. Salsabila datang tidak pernah dengan tangan kosong. Ia membantu di dapur, menata meja, memperhatikan detail yang tidak diminta. Sendok sup yang salah diletakkan, piring yang perlu diganti karena retak. Ibu Ratna akan sibuk di kompor, memberikan instruksi setengah bercanda, setengah menguji. Sal, coba lihat itu bunga di vas kok layu? Kamu kan pandai memilih dekor. Nanti carikan yang lebih segar. Di ruang tamu, Ranti membuka tas belanjaan. Matanya berbinar. Kak Salsa, kok bisa tahu aku lagi butuh blazer buat interview? Lucu. Ya. Ucapannya mirip pujian, tetapi nada suaranya lebih dekat ke klaim daripada terima kasih. Selesai makan, para lelaki di ruang keluarga membicarakan pertandingan sepak bola, sementara perempuan-perempuan menyapu halaman percakapan, renovasi dapur, kursi yang mulai goyang, atap bagian belakang yang bocor. Salsabila mengangguk, mencatat dalam kepala. Rizal sesekali memegang bahunya, menatap seolah berkata terima kasih. Tatapan itu sering menjadi penghapus letihnya. Sering, tapi makin lama makin jarang terasa cukup. Ada hari Minggu ketika Salsabila mengajak Ibu Ratna ke klinik gigi, membayar paket perawatan, memastikan ibu tidak kesakitan lagi. Seusai itu, ibu berkata, "Alhamdulillah, nak, semoga rezekimu makin luas." Kata-kata itu hangat di kulit. Tetapi di parkiran, ibu menambahkan, sekalian, salon di sebelah ada perawatan rambut. Ibu lagi pengin. Hehe. Dan Salsabila tersenyum, mengangguk lagi, mengetik lagi pengeluaran tambahan di catatan ponselnya. Tak lama, muncul pesan dari Rizal. "Makasih ya, sayang. Nanti aku ganti." Ia membaca, meletakkan ponsel, memilih untuk tidak mengejar definisi nanti. Di kamar mereka, malam kerap bergulir tanpa suara. Salsabila berbaring menatap langit-langit. Cahaya kecil dari humidifier memantul di irisnya. Rizal sering tertidur cepat, kelelahan setelah seharian bekerja. Salsabila menggulir ponsel, melihat foto-fotonya beberapa tahun lalu. Gadis yang tertawa lepas di pantai, perempuan yang menggendong keponakan di kebun, rekan kerja yang melambai di depan kamera saat tim building. Ia memperbesar satu foto, dirinya dan Rizal di hari pernikahan, dua wajah bahagia, janji-janji yang ringan di lidah, berat di punggung. Ia tersenyum miris, bukan menyesal,
hanya mencoba berdamai dengan versi dirinya yang dulu percaya semua pengorbanan akan dibalas dengan pelukan. Suatu malam, timnya meraih penghargaan nasional. Salsabila berdiri di panggung dengan gaun biru tua sederhana, mengucap terima kasih pada rekan-rekan yang bekerja keras. Setelah acara, ia pulang membawa piala ke rumah mertua, karena setiap habis acara, ia wajib mampir. Ibu Ratna menyentuh piala itu sekilas lalu berkata, "Bagus, Nak. Oh ya, besok tukang datang jam 9 untuk ukur dapur. Kamu bisa datang, kan?" Ranti menambahkan, "Dan nanti kita ke mall sebentar. Ada sale untuk sepatu kerja." Malam itu, Salsabila duduk di mobil agak lebih lama. Piala diletakkan di kursi penumpang, memantulkan lampu jalan. Ia menghela napas, menepuk pelan piala itu, seolah menenangkan benda mati. "Sabar ya, kita cuma benda pendamping dalam hidup orang-orang yang lebih penting dari kita." Namun Salsabila bukan tanpa pegangan. Di sisi lain hidupnya, ia membangun tabungan darurat atas namanya sendiri. Ia tidak pernah lalai mencicil reksadana dan deposito kecil-kecilan, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk berjaga. Ia meminta staf ban mencetak rekap mutasi setiap 3 bulan, memasukkannya rapi ke map bening di laci lemari, jejak sunyi dari semua arus uang yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Salsabila tidak memelihara rahasia untuk mengalahkan, ia memelihara data untuk melindungi. Ketika teman kantornya mengajak liburan ke Lombok, Salsabila menolak halus. "Lagi ada alokasi lain," katanya. Alokasi lain itu bukan liburan, melainkan biaya servis mobil ibu yang mendadak minta ganti aki, biaya kursus Ranti, dan DP lemari baru karena lemari lama sudah tidak cocok dengan suasana rumah. Temannya bercanda, "Kamu ini istri atau bendahara?" Salsabila tertawa, tetapi ada sesuatu di dasar tawanya yang hampa. Ia berharap doanya yang paling sederhana, rumah yang hangat, suami yang tegas, suatu hari terkabul tanpa ia perlu tengah malam lagi-lagi menukar kepalanya yang strategis dengan hatinya yang selalu mengalah. Di momen-momen langka ketika ia membelikan sesuatu untuk dirinya, sepasang sepatu yang empuk agar tidak sakit saat presentasi berdiri lama, Salsabila berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Ia memutar tubuh, melihat pantulan perempuan yang cepat dewasa. Sorot matanya masih lembut, tetapi garis senyumnya tidak lagi sering muncul. Ia menggantung sepatu itu rapi, memotret struknya untuk arsip, lalu menyelipkannya di folder bertajuk pribadi. Kata pribadi terasa asing di tengah hidup yang nyaris seluruhnya dilebur untuk orang lain. Malam-malam tertentu, ia mengirimi pesan suara untuk sahabat masa kuliahnya, Diana. Tidak selalu curhat, seringnya bercerita ringan tentang tim, klien, tanaman pucuk merah di kantor yang tiba-tiba tumbuh subur. Ketika obrolan bergerak ke arah rumah tangga, Salsabila pintar mengalihkan. Ia tidak ingin terlihat mengeluh. Ia selalu takut, kalau terlalu sering menyebut lelah, maka lelah itu berubah menjadi doa yang diam-diam dikabulkan semesta. Di kalender digitalnya, minggu depan ditandai kuning, makan malam di rumah ibu, seperti biasa, dan sup-poin yang ia ketik pelan. Bawa buah pir, stroberi, kue marmer, cek ukuran blazer Ranti. Ia mengetik tambahan, ingat pakai kalung sederhana. Ia tahu selera mertua terhadap perhiasan, terlalu mewah dianggap pamer, terlalu sederhana dibilang tidak sopan. Ada garis tipis yang harus ia injak dengan stabil, tampak cukup, tidak lebih, tidak kurang. Menantu idaman, di permukaan. Sebelum tidur, Salsabila menyalakan lampu tidur, memandang wajah Rizal yang damai dalam tidur. Ia menyentuh lembut kening suaminya, menarik selimut sampai dada. "Semoga besok kamu kuat," bisiknya, entah kepada Rizal, entah kepada dirinya sendiri. Lalu ia merapatkan mata, memanggil sisa-sisa tenaga. Besok, jam 7 pagi, ia akan berangkat lebih dulu agar sempat membeli buah segar. Siang hari ia mengatur call dengan klien dari Singapura. Sore, mampir ke toko roti untuk membeli kue favorit Ibu Ratna. Malam, tersenyum sopan, mendengar topik yang ia hafal, akan kembali ke rumah. Dapur, kursi, gorden.
Ia tahu ia akan mengangguk, menjawab, mengusahakan. Karena begitulah Salsabila mencintai. Ia membiayai tanpa diminta, mengusahakan tanpa banyak kata, menunda dirinya berkali-kali agar orang yang ia sebut keluarga bisa berdiri dengan kepala tegak. Ia adalah jantung yang berdetak pelan, memastikan semua organ bergerak, tetapi tak pernah terlihat di foto röntgen kebanggaan keluarga. Dan jantung, sekalipun kuat, juga bisa lelah. Di batas antara tidur dan jaga, Salsabila bermimpi singkat. Ia berjalan di koridor rumah yang panjang, menyalakan lampu satu persatu. Di ujung koridor, ada pintu yang selalu tertutup. Ia membawa kunci, memutarnya, dan pintu itu terbuka ke ruang luas penuh cahaya. Di tengah ruang, ada meja kecil dengan secangkir teh hangat dan selembar kertas bertuliskan, "Rumahmu juga berhak kamu isi." Ia tersenyum, hendak duduk. Tetapi dari kejauhan, bel pintu berbunyi. Suara nyata dalam dunia terjaga. Ia membuka mata. Pagi telah tiba. Pesan dari Ibu Ratna menyala di layar. "Nak, nanti sekalian antar ibu mampir toko lampu ya, yang di ruang makan redup." Salsabila mengetik balasan cepat. "Siap, Bu." Lalu bangkit, menata kasur, menyalakan ketel air. Di cermin kamar mandi, ia menatap dirinya dan mengangguk. Sebuah salam untuk perempuan yang setiap hari menukar mimpi dengan tanggung jawab. Di luar, langit sudah biru muda. Jakarta bersiap dengan macetnya, rapat dengan aturannya, keluarga dengan kebiasaannya. Salsabila menarik napas panjang, menutup pintu rumah, dan mengunci, bukan untuk menahan siapapun, tetapi untuk mengingatkan dirinya. Setiap pintu yang ia tutup hari ini, ia tutup demi membuka pintu yang lain, entah di mana, entah kapan. Untuk saat ini, ia berjalan menuju mobil, menyalakan mesin, dan meluncur ke hari yang sudah ia hafal alur pengorbanannya di luar kepala. Sore yang hangat di Jakarta berubah menjadi malam yang menusuk bagi Salsabila. Setelah seminggu penuh perjalanan bisnis ke Singapura, ia pulang dengan tubuh letih, kepala penuh laporan, dan hati yang rindu istirahat. Namun ia tahu, Sabtu malam berarti satu hal, makan malam di rumah Ibu Ratna. Ritual mingguan yang sudah 5 tahun ia jalani, seolah kewajiban yang tidak tertulis. Di kursi penumpang mobil, sebuah tas belanja tergeletak. Bukan tas untuk dirinya, melainkan blazer baru untuk Ranti. Di bagasi, ada 2 kotak kue dan buah pir impor. "Jangan lupa senyum, Sal," bisiknya kepada diri sendiri sambil menata rambut sederhana. Ia memilih blus katun biasa, tanpa perhiasan mencolok. Satu-satunya aksesori adalah kalung kecil, hadiah ulang tahun dari Rizal tahun lalu. Kalung sederhana itu seharusnya tidak menimbulkan masalah. Namun begitu masuk ruang tamu rumah mertua, mata Ranti langsung menyorot. Ia duduk di sofa, menunggu dengan gaya seperti ratu kecil. Begitu tas belanja dibuka, ia berdecak puas. "Wah, Kak Salsa baik banget. Blazer ini pas banget buat interview aku minggu depan." Senyumnya lebar, tapi di balik itu, nada bicaranya terdengar seperti klaim kepemilikan daripada ucapan syukur. Salsabila tersenyum lembut, menyalami tangan mertuanya. Ibu Ratna hanya mengangguk singkat. Matanya sempat melirik ke kalung yang dipakai menantunya. Tidak ada kata-kata keluar, hanya tatapan tajam yang menusuk lebih dalam daripada sindiran. Makan malam berlangsung dengan hidangan sop buntut buatan Ibu Ratna. Rasanya lezat, seperti biasa. Salsabila membantu di dapur, menata meja, menuangkan minuman. Ia adalah menantu teladan di permukaan. Namun di balik senyum dan sapaan ramahnya, ia menahan napas panjang. Sebagian besar yang ada di meja itu, kursi baru, lampu gantung, kulkas besar, bahkan cat dinding yang baru saja diperbarui, semuanya hasil keringatnya. Ritual makan malam berlanjut dengan obrolan ringan. Rizal membicarakan rencana renovasi kecil untuk kantornya. Namun Ranti, dengan cepat, menyela. "Renovasi kantor? Mas? Kenapa nggak renovasi dapur ibu dulu? Lihat tuh, catnya udah mengelupas. Masa rumah direktur pemasarannya bagus, tapi rumah mertuanya begini-begini aja."
Salsabila menelan ludah. Ia tersenyum, meski hatinya terasa ditusuk. Nanti kita pikirkan, Ran, katanya lembut. Dalam hati, ia mencatat, renovasi dapur, satu lagi pengeluaran baru. Ia menoleh ke Rizal, berharap suaminya akan bicara, membela, atau setidaknya mengalihkan pembicaraan. Namun yang ia dapat hanya tawa canggung. Adikku ini ada-ada saja, ujar Rizal. Hening sesaat. Salsabila menunduk, melirik piringnya. Daging sop buntut di depannya mendadak hambar. Minggu berikutnya, konflik pecah lebih besar. Salsabila baru saja pulang dari perjalanan bisnis. Ia membawa tas tangan baru, hadiah untuk dirinya sendiri setelah menutup kesepakatan bernilai miliaran. Ia tidak berniat pamer. Tas itu ia simpan di kamar. Namun Ranti, dengan mata setajam burung elang, langsung menangkapnya saat makan malam. Kak Salsa, gimana Singapura? Katanya bonusnya gede ya? Aku lihat di Instagram. Tas itu lagi diskon besar. Kakak beli juga, kan? Nada suaranya terdengar manis, tapi penuh jebakan. Salsabila terdiam sejenak. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Iya, aku beli satu. Sudah lama ingin punya. Jawabnya singkat. Sendok Ranti berhenti. Ia meletakkannya dengan sedikit hentakan. Enak banget ya, Kak. Baru dapat uang langsung dipakai buat tas puluhan juta. Padahal di sini banyak kebutuhan yang lebih penting. Udara seketika membeku. Rizal berdeham, mencoba mengalihkan. Sudah, Ran. Jangan mulai. Itu kan uang Kak Salsa sendiri. Namun Ranti melanjutkan dengan suara meninggi. Justru itu, Mas. Uangnya sendiri. Tapi apa dia nggak mikirin keluarganya di sini? Kulkas sudah lama rusak. Ibu sudah lama ingin ganti. Tapi menantunya malah sibuk pamer barang mewah. Kali ini, Ibu Ratna ikut bicara. Ia menarik napas panjang. Suaranya bergetar penuh drama. Sudahlah, Ran. Mungkin bagi mbakmu itu, tas memang lebih penting daripada ibunya. Kata-kata itu menghantam Salsabila lebih keras dari apapun. Ia memandang Rizal, berharap suaminya akan berdiri membelanya. Namun lagi-lagi, Rizal hanya diam. Matanya beralih dari ibunya ke adiknya, lalu ke istrinya, tanpa satu kata pun keluar. Salsabila mencoba bicara dengan suara bergetar. Bu, Ranti, bukan maksud saya begitu. Kalau soal kulkas, kenapa tidak bilang langsung? Saya pasti akan bantu. Namun Ibu Ratna memotong dingin. Masa harus kami minta? Seharusnya kamu sebagai menantu punya kepekaan. Kata-kata itu adalah cambuk yang menghantam berkali-kali. Salsabila merasa tubuhnya gemetar. Ia menatap piringnya, tidak sanggup menelan lagi. Hidangan yang biasanya ia nikmati kini terasa seperti abu. 2 minggu kemudian, pukulan lebih besar datang. Sore itu, ponsel Salsabila bergetar. Nama Ranti muncul di layar. Dengan nada dibuat ceria, Ranti berkata, Kak, sebentar lagi ulang tahun ibu. Aku punya ide kado spesial. Paket tur ke Korea. 2 orang. Aku bisa temani ibu. Gimana, Kak? Salsabila terdiam. Biayanya jelas puluhan, bahkan ratusan juta. Ia mencoba menjawab dengan hati-hati. Ran, mungkin sekarang terlalu besar biayanya. Bonusku sudah aku alokasikan untuk investasi. Bagaimana kalau kita rayakan di villa saja? Atau ke Bali? Hening sebentar. Lalu tawa sinis Ranti terdengar. Investasi? Maksudnya beli tas baru lagi? Kakak ini perhitungan banget sama ibu. Katanya dulu mau anggap ibu seperti ibu sendiri. Sekarang pelitnya minta ampun. Salsabila menggenggam ponsel erat-erat. Ran, jangan bicara begitu. Ini bukan soal pelit. Kita harus realistis. Namun Ranti menutup telepon dengan kasar. Tut. Salsabila berdiri terpaku di ruang tamu. Nafasnya memburu. Untuk pertama kalinya,
Ia merasa dirinya bukan lagi menantu, melainkan mesin ATM berjalan. Malamnya, ketika Rizal pulang, Salsabila menceritakan semuanya. Ia berharap suaminya marah, membela, atau setidaknya menegur adiknya. Namun yang ia dapat hanyalah jawaban singkat. Ya sudah, sayang. Jangan dimasukkan ke hati. Kamu tahu kan, mulut Ranti memang begitu. Lagi pula niatnya baik, ingin menyenangkan ibu. Niat baik? Dengan cara memaksa, menghina, menuduh pelit? Salsabila memandang Rizal dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku ini bukan mesin uang. Aku ini istrimu. Kenapa kamu tidak pernah membelaku? Rizal hanya menghela napas. Mereka keluargaku. Sal, apa aku harus melawan mereka demi kamu? Itu akan menghancurkan keluarga kita. Salsabila menutup mata. Air matanya mengalir. Bisikannya nyaris tak terdengar. Jadi lebih baik aku yang hancur. Ya, Mas. Dan malam itu, ia tidur di kamar tamu untuk pertama kalinya. Kemarahan, penghinaan, dan pengkhianatan itu menumpuk, menanti ledakan. Sebuah badai besar yang sebentar lagi akan tiba. Minggu sore itu, langit Jakarta mendung. Udara yang biasanya ramai oleh suara motor dan mobil seakan ikut menahan napas. Salsabila duduk di kursi penumpang mobil, menatap keluar jendela. Matanya menangkap bayangan dirinya di kaca. Wajah letih, kantung mata samar, bibir yang dipaksa tersenyum tipis. Di jok belakang, ada 2 kardus buah impor dan 1 kotak besar berisi set spray baru untuk kamar ibu mertuanya. Rizal menyetir dalam diam. Biasanya ia mencoba mengajak mengobrol ringan tentang pekerjaan atau pertandingan bola, tapi hari ini hening. Seakan ia juga tahu badai sudah di depan mata. Sesampainya di rumah mertua, sambutan terasa dingin. Ibu Ratna duduk di ruang tamu, wajahnya datar, sementara Ranti berdiri di samping dengan kedua tangan terlipat di dada. Salam Salsabila hanya dibalas dengan gumaman pendek. Rizal mencoba mencairkan suasana. Bu, ini buah dan spray baru untuk ibu. Semoga cocok. Namun tidak ada senyum, tidak ada ucapan terima kasih. Makan malam dimulai dengan sop ayam. Salsabila membantu menata piring dan menuangkan minuman, mencoba menjaga senyum. Namun ia merasakan tatapan penuh tuduhan dari Ranti sejak awal. Sampai akhirnya, percakapan meledak. Jadi, Kak Salsa nggak jadi beliin paket tur ke Korea buat ibu, ya? Suara Ranti melengking, memecah keheningan. Salsabila berhenti sejenak, meletakkan sendok dengan hati-hati. Ran, aku sudah bilang, biayanya terlalu besar. Tapi aku sudah siapkan rencana lain. Kita bisa. Masuk akal buat siapa? Buat kakak yang pelit itu? Potong Ranti cepat. Suaranya meninggi, menusuk. Uang segitu buat kakak enggak ada artinya. Cuma seharga 2-3 tas koleksi kakak kan? Wajah Salsabila memucat. Ia mencoba tetap tenang. Tolong jangan singgung barang pribadiku. Ran, aku bekerja keras untuk itu. Oh, bekerja keras. Ranti tertawa mengejek. Kamu pikir keluarga kami nggak bekerja keras? Mas Rizal banting tulang tiap hari. Ibu dari dulu kerja keras membesarkan kami. Bedanya, kami nggak seberuntung kamu yang bisa naik jabatan karena tahu cara jual diri di kantor. Ranti, suara Rizal akhirnya meninggi. Wajahnya merah, tapi kata-kata itu sudah telanjur keluar. Sudah seperti bensin disiram ke api. Salsabila terhuyung. Dadanya sesak. Ia berdiri perlahan, menatap Ranti dengan mata berkaca-kaca. Apa yang kamu katakan barusan? Bisiknya. Aku punya hak. Ranti ikut berdiri, menantang. Ini rumahku. Kamu itu cuma orang luar yang kebetulan nikah sama kakakku. Kamu pikir kami nggak tahu? Kamu sengaja bikin Mas Rizal terlihat lebih rendah darimu. Kamu sombong, kamu pelit, kamu nggak pantas ada di keluarga ini. Kata-kata itu menusuk jantung Salsabila.
Ia menoleh ke arah Ibu Ratna, berharap setidaknya ada pembelaan, atau sekadar larangan agar Ranti tidak melampaui batas. Namun yang ia lihat hanya wajah datar, dingin, tanpa ekspresi. Seolah semua tuduhan itu memang benar adanya. Cukup. Suara Salsabila bergetar. Tidak cukup. Ranti berteriak. Ia melangkah maju. Jarak wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Salsabila. Amarah dan iri hati yang dipendam bertahun-tahun kini meledak. Aku muak lihat wajahmu. Aku muak dengan semua pemberianmu yang pura-pura tulus. Padahal cuma buat pamer. Pergi kamu dari sini. Dan sebelum siapapun sempat menghentikan, tangan Ranti terangkat tinggi lalu mendarat keras di pipi Salsabila. "Pela." Suara tamparan itu menggema, membungkam ruangan. Waktu seakan berhenti. Salsabila memegang pipinya yang panas. Telinganya berdenging. Napasnya tercekat. Ia melihat wajah-wajah di sekelilingnya. Ranti dengan mata melotot penuh kemenangan. Rizal berdiri mematung pucat pasi. Dan Ibu Ratna yang hanya menunjukkan sedikit keterkejutan namun tanpa kemarahan, tanpa pembelaan. Tatapan mata Ibu Ratna seolah berkata, "Kamu memang pantas mendapatkannya." Hening itu hanya dipecah oleh teriakan Ranti yang masih melengking. "Keluar! Keluar dari rumah ini dan jangan pernah kembali lagi." Sesuatu di dalam diri Salsabila patah. Bukan patah. Sesuatu yang lama terkubur justru bangkit. Semua luka, semua penghinaan, semua pengorbanan 5 tahun terakhir mengkristal menjadi satu keputusan jernih dan dingin. Ia tidak menangis. Tidak berteriak, tidak membalas. Dengan ketenangan mengerikan, ia menatap lurus mata Ranti, lalu menoleh ke arah Ibu Ratna, terakhir ke suaminya yang masih kaku tak bersuara. Tatapannya sudah cukup. Dengan punggung tegak, Salsabila melangkah ke pintu. Tangannya membuka gagang dengan tenang, meski dalam dadanya badai bergemuruh. Ia berjalan keluar tanpa menoleh, meninggalkan rumah yang baru saja menghancurkan dirinya. Di luar, udara malam lembab. Lampu jalan menerangi pipinya yang memerah bekas tamparan. Salsabila masuk ke mobil, menutup pintu dengan pelan. Ia tidak langsung menyalakan mesin. Ia duduk diam, menatap lurus ke depan, menahan air mata yang mulai mengalir perlahan. Itu bukan sekadar tamparan dari Ranti. Itu adalah tamparan dari seluruh keluarga yang pernah ia coba cintai. Tamparan yang membangunkannya dari mimpi buruk panjang. Tangannya bergetar saat meraih ponsel. Notifikasi panggilan dari Rizal masuk, tapi ia abaikan. Ia membuka aplikasi mobile banking. Di sana, pada daftar pembayaran terjadwal, ia menatap baris paling atas, cicilan KPR rumah Ibu Ratna. Salsabila menekan opsi hentikan pembayaran. Sebuah pertanyaan muncul di layar. "Apakah Anda yakin?" Salsabila menarik napas panjang. Senyum getir muncul di bibirnya. Ia menekan tombol ya. Sebuah notifikasi muncul. Perintah berhasil dilaksanakan. Dan malam itu, di balik rasa perih di pipinya, Salsabila merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa bebas. Malam itu, Jakarta basah oleh gerimis. Di dalam mobil yang melaju pelan, Salsabila duduk dengan wajah tertunduk. Pipi kirinya masih terasa panas, seakan bekas tangan Ranti menempel permanen di kulitnya. Ia menatap layar ponsel yang baru saja menampilkan notifikasi. Pembayaran otomatis KPR dihentikan. Senyum getir terbit di bibirnya. Bukan senyum bahagia, tapi senyum kelegaan setelah beban panjang akhirnya ia lepaskan. Di parkiran apartemen servis yang ia sewa untuk sementara, ia berhenti sejenak. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang asing, kebebasan. 5 tahun hidupnya ia habiskan untuk membayar rumah orang lain. 5 tahun ia menjadi penopang keluarga suaminya, tanpa pernah diakui, tanpa pernah dihargai. Dan malam itu, dengan satu ketukan jari, ia memutus ikatan finansial yang selama ini membelenggunya. 7 hari berlalu. Di rumah besar bercat krem milik Ibu Ratna, suasana tampak biasa. Ranti asyik menonton drama Korea di ruang keluarga,
sementara Ibu Ratna sedang menyiapkan teh sore. Rizal baru pulang kerja, melepas dasi dengan wajah lelah. Namun sore itu, sebuah ketukan pintu mengguncang rutinitas mereka. Tukang pos berdiri di depan, menyerahkan amplop putih dengan logo bank besar. "Ini apa lagi?" gumam Ibu Ratna sambil membuka. Matanya membaca cepat, lalu wajahnya memucat. Surat itu adalah peringatan pertama. Cicilan rumah bulan ini tidak terbayar. "Rizal, ini apa maksudnya?" katanya, "cicilan otomatis. Malu-maluin ibu aja kalau sampai ditagih bank begini," bentaknya. Rizal merebut surat itu, membacanya dengan hati berdegup kencang. Tangannya berkeringat. Ia tahu betul siapa yang selama ini mengatur pembayaran itu. Bukan dia. Bukan ibunya. Bukan adiknya. Semua itu datang dari rekening Salsabila. Dan kini, sumber itu berhenti. Ada kesalahan sistem. "Bu, besok saya urus," kata Rizal tergagap, mencoba menutupi panik. Namun dalam hatinya, ia tahu kebenaran. Salsabila menghentikan pembayaran. Hari ke-10, telepon rumah berdering. Jarang sekali telepon rumah itu berbunyi. Ibu Ratna mengangkat dengan malas. "Selamat pagi, saya Rina dari Bank Sentosa. Kami ingin mengingatkan kembali soal tunggakan cicilan KPR atas nama Ibu Ratna. Pembayaran otomatis sudah dihentikan oleh pemilik rekening sumber sejak 10 hari lalu." Kalimat itu membuat darah Ibu Ratna berhenti mengalir. Tangannya bergetar. "Apa maksud Anda? Pembayaran otomatis kan jalan terus." "Mohon maaf, Bu. Berdasarkan data, pemilik rekening sumber menghentikan pembayaran. Jadi sekarang kewajiban sepenuhnya ada di tangan Ibu sebagai pemilik KPR." Klik. Telepon ditutup. Ibu Ratna berdiri membeku. Ponsel jatuh dari tangannya. Matanya membelalak. Dia berhenti bayar. Teriaknya panik, memanggil Rizal dan Ranti. Ranti terdiam sejenak. Wajahnya pucat pasi. "Maksud Ibu, dari dulu yang bayar itu Kak Salsa?" Rizal mengangguk pelan. Suara tercekat. "Iya. Semua cicilan rumah ini dari gajinya. Bukan dari aku." Hening membungkus ruangan. Kata-kata itu seperti bom meledak di telinga Ranti dan Ibu Ratna. 5 tahun mereka hidup di rumah megah, menikmati mobil baru, menata dapur, bahkan membeli perabotan mewah. Ternyata semuanya hasil kerja keras menantu yang mereka hina, mereka tuduh pelit, bahkan mereka tampar dan usir. Ranti memegang kepalanya. "Jadi, semua ini bukan dari Mas? Dari Kak Salsa?" Rizal menunduk. Rasa malu menusuk dadanya. "Aku minta dia jangan bilang ke siapa-siapa. Aku malu kalau kalian tahu sebenarnya aku nggak cukup gajinya." Dia setuju, demi harga diriku. Tapi kenyataannya, dia yang menanggung semuanya. Ibu Ratna terhuyung, jatuh duduk di sofa. "Astagfirullah. Jadi selama ini, kita hidup dari belas kasihan dia?" Tidak ada yang berani menjawab. Hari ke-14, sebuah mobil bank berhenti di depan rumah. 2 petugas turun, memasang papan kecil bertuliskan properti dalam pengawasan bank. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Ibu Ratna merasa dunia runtuh. Selama ini ia bangga pamer rumah besar, mengundang arisan, menyombongkan menantu sukses. Kini, aibnya terbongkar di depan semua orang. Di ruang tamu, mereka bertiga duduk dalam kepanikan. Ranti menangis. Wajahnya penuh ketakutan. "Kak, gimana ini? Kalau rumah disita, kita tinggal di mana?" Rizal hanya menunduk. Wajahnya pucat. "Aku sudah coba pinjam ke bank. Ditolak. Gajiku nggak cukup untuk tanggung cicilan." Semua mata beralih ke Ibu Ratna. "Bu, ada tabungan atau perhiasan?" Ibu Ratna menatap kosong. Ia masuk ke kamar, keluar membawa sebuah kotak kecil berisi perhiasan emas. "Ini saja yang ibu punya, sebagian besar hadiah dari Salsa." Ranti terisak lebih keras.
Perhiasan yang dulu mereka remehkan, kini jadi penyelamat sementara. Namun mereka tahu, jumlahnya tidak seberapa. Malam itu, Ibu Ratna tidak bisa tidur. Ia termenung di ruang tamu, menatap foto keluarga di dinding. Rizal dan Salsabila di hari pernikahan mereka, senyum bahagia terpampang jelas. Hatinya teriris. Kenapa aku buta selama ini? Kenapa aku biarkan kebencian meracuni rumah ini? Namun penyesalan sudah terlambat. Di tempat lain, Salsabila duduk di balkon apartemennya, menatap kerlip lampu kota. Di tangannya secangkir teh hangat, uapnya naik ke udara. Pipinya masih ada bekas samar tamparan, tapi hatinya perlahan sembuh. Ia tidak lagi merasa marah. Ia hanya merasa lega. Akhirnya terbebas dari jerat keluarga yang hanya tahu menuntut tanpa memberi. Ia membuka ponselnya. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Rizal, pesan-pesan penuh panik dari Ibu Ratna, bahkan pesan panjang dari Ranti yang berisi permintaan maaf setengah hati. Salsabila membaca sekilas, lalu menutup layar. Ia tidak membalas. Bagi Salsabila, diamnya adalah jawaban paling kuat. Esok harinya, gosip mulai menyebar di keluarga besar. Tante Lastri menelepon dengan nada penuh rasa ingin tahu. Ratna, aku dengar rumahmu mau disita bank? Kok bisa? Bukannya menantumu direktur sukses. Ibu Ratna terdiam. Air matanya mengalir, bukan hanya karena takut kehilangan rumah, tapi karena malu. Seluruh gengsi yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam semalam. Karma telah datang, cepat dan telak. Salsabila, di sisi lain, menghadiri rapat besar di kantornya. Atasannya memuji kerja kerasnya, memberinya proyek baru untuk ekspansi regional. Di ruang itu, ia disambut sebagai pemimpin sejati, bukan sebagai mesin ATM keluarga. Dan saat ia berdiri di depan jendela gedung tinggi, menatap jauh ke cakrawala, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku bukan lagi menantu yang diremehkan. Aku adalah diriku sendiri. Dan aku berharga. Malam mulai larut, dan rumah besar bercat krem itu berubah seperti gua kosong yang menakutkan. Lampu-lampu temaram yang dulu terasa megah kini menyilaukan mata Ibu Ratna yang duduk termenung di ruang tamu. Hatinya berdegup kencang. Pikirannya kacau setelah surat dari bank datang satu persatu. Surat peringatan, surat denda, bahkan kabar terakhir bahwa jika tunggakan tak segera dibayar, rumah itu akan masuk tahap penyitaan. Ia tidak bisa percaya bahwa kenyamanan yang ia banggakan selama ini ternyata hanyalah pinjaman dari menantu yang selama ini ia hina. Ranti mondar-mandir di ruang keluarga. Wajahnya pucat, matanya sembab setelah seharian menangis. Bu, gimana ini? Kalau rumah disita, kita tinggal di mana? Aku nggak mau pindah ke kontrakan. Malu sama teman-temanku. Suaranya pecah. Lebih terdengar seperti anak kecil yang keras kepala ketimbang perempuan dewasa. Rizal yang duduk di sudut sofa hanya terdiam. Kepalanya tertunduk, jemarinya saling mengait, seakan mencari jawaban dari ruang kosong di lantai. Sudah beberapa kali ia mencoba pinjam uang ke teman kantor, bahkan mencoba mengajukan pinjaman pribadi, tapi semuanya ditolak. Gajinya sebagai manajer menengah di perusahaan BUMN tidak pernah cukup untuk menopang gaya hidup yang selama ini mereka jalani. Selama ini ia merasa cukup karena selalu ada Salsabila yang diam-diam menutup semua kekurangan. Kini, setelah semuanya berhenti, ia merasa telanjang di depan dunia. Ibu Ratna akhirnya berdiri, masuk ke kamar, lalu keluar membawa sebuah kotak perhiasan. Di dalamnya ada beberapa gelang emas, cincin, dan kalung. Ini saja yang ibu punya. Tapi sebagian besar ini juga dulu pemberian Salsa. Rasanya perih menjualnya. Tapi apa boleh buat? Ia menahan tangis. Gengsinya tercabik. Perhiasan yang dulu ia pamerkan di arisan, kini harus ia serahkan ke toko emas hanya untuk menunda bencana. Beberapa hari kemudian, papan merah bertuliskan, rumah ini dalam pengawasan bank, terpancang di halaman depan. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Ibu Ratna yang biasanya selalu berjalan anggun dengan kebaya dan tas mewah kini lebih sering menutup pintu rapat-rapat, malu dengan tatapan orang.
Ranti yang biasanya sibuk bersolek dan memamerkan belanjaan barunya kini tak berani keluar rumah. Takut ditanya kenapa rumah mereka dipasangi papan peringatan. Sementara itu, Salsabila duduk di balkon apartemen servisnya, menyeruput secangkir teh. Dari ketinggian lantai 27, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang. Ia membaca laporan kerja dari laptopnya, sesekali berhenti untuk menatap langit. Pipinya yang pernah ditampar kini sudah pulih, tapi luka di hatinya berubah menjadi kekuatan. Telepon dari Rizal, dari Ibu Ratna, bahkan pesan panjang dari Ranti yang penuh permintaan maaf semua ia abaikan. Ia tahu isi pesan itu hanya cara lain untuk menariknya kembali menjadi penopang. Ia memilih diam. Diamnya lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Hari ke-21 sejak ia keluar dari rumah itu, Ibu Ratna akhirnya tidak tahan. Ia mengajak Ranti datang ke kantor tempat Salsabila bekerja. Dengan pakaian seadanya, mereka duduk di lobi gedung tinggi yang penuh orang berdasi. Ranti berusaha menahan malu, sementara Ibu Ratna mencoba memasang wajah manis yang sudah lama ia simpan. Ketika Salsabila turun menemuinya, penampilannya jauh berbeda. Dengan blazer rapi, rambut tersisir, dan tatapan tenang, ia tampak seperti sosok yang berwibawa. "Nak, Ibu minta maaf," kata Ibu Ratna dengan suara bergetar. "Semua sudah salah paham. Pulanglah. Nak, rumah itu masih rumahmu juga." Salsabila menatap mereka dengan wajah datar. "Rumah itu sudah bukan rumah saya. Bukankah kalian sendiri yang bilang saya orang luar?" Suaranya tenang, tapi setiap kata menusuk. Ranti maju setengah langkah. "Kak, aku minta maaf. Waktu itu aku kelepasan. Aku nggak bermaksud begitu." Salsabila mengangguk kecil. "Permintaan maaf diterima. Tapi keputusan saya tidak berubah. Urusan rumah itu sekarang tanggung jawab kalian." Ia berbalik, meninggalkan mereka dengan punggung tegak. Ibu Ratna dan Ranti hanya bisa menatap dengan wajah hancur. Mereka berharap tangis dan rayuan bisa meluluhkan hati Salsabila, tapi yang mereka temukan hanyalah tembok kokoh. Permintaan mereka datang terlambat. Hari-hari berikutnya semakin berat. Surat tagihan terus datang. Denda menumpuk. Ranti yang selama ini hidup dalam kenyamanan akhirnya terpaksa mencari pekerjaan sungguhan. Setelah gagal di beberapa wawancara, ia diterima sebagai kasir di sebuah supermarket. Seragamnya sederhana, gajinya kecil, dan ia sering diperlakukan kasar oleh pelanggan. Setiap malam ia pulang dengan wajah kusam, kadang menangis di kamar, menyesali betapa dulu ia menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup layak. Ibu Ratna yang dulu disegani di lingkungan arisan kini jarang keluar rumah. Undangan arisan ia tolak, grup WhatsApp keluarga ia diamkan. Reputasi yang ia bangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Ia kini hanya seorang janda tua yang menumpang hidup pada anak lelaki yang juga terseok-seok mencari nafkah. Rizal lebih menderita daripada siapapun. Siang ia bekerja di kantor dengan wajah lesu. Malam ia menjadi pengemudi ojek online untuk menambah penghasilan. Tubuhnya kurus, matanya cekung, tapi ia tidak berani mengeluh. Setiap kali melihat papan pengumuman bank di depan rumah, ia teringat tatapan kosong Salsabila malam itu. Tatapan yang dingin tapi penuh keputusan. Itu tatapan yang menandakan ia sudah kehilangan istrinya, bukan karena kematian, tapi karena kegagalannya sendiri. 8 bulan berlalu. Rumah itu akhirnya resmi disita bank dan dijual. Mereka pindah ke rumah petak sempit di sebuah gang kecil. Dari rumah megah ke kontrakan sederhana, perubahan itu seperti tamparan keras yang membuat mereka benar-benar merasakan apa itu kehilangan. Sementara itu, di sebuah kota lain, Salsabila membuka lembaran baru. Ia resmi dipromosikan menjadi country head untuk ekspansi perusahaan ke Vietnam. Ia membeli apartemen barunya dengan uang sendiri, mengisi setiap sudutnya sesuai selera. Rak buku besar penuh novel, sofa nyaman, lukisan abstrak di dinding. Tidak ada lagi foto pernikahan. Tidak ada lagi bayangan mertua yang menuntut. Hanya dirinya dan kebahagiaan yang ia ciptakan. Suatu pagi, ia menerima telepon dari kantornya.
Proposal yang ia buat untuk ekspansi regional disetujui penuh. Posisi baru menantinya. Tantangan baru menunggu. Ia berdiri di balkon, menatap cakrawala. Angin kota baru berhembus sejuk. Senyum merekah di wajahnya. Semua luka lama kini hanya menjadi bekas samar yang mengingatkannya betapa kuat dirinya. Di kontrakan sempit Jakarta, Ibu Ratna, Ranti, dan Rizal makan malam dengan nasi bungkus sederhana. Tidak ada lagi meja makan besar. Tidak ada lagi sop buntut buatan ibu. Tidak ada lagi piring mewah. Hanya suara sendok beradu dengan piring plastik, hening yang menyiksa, dan penyesalan yang datang terlambat. Mereka sadar, mesin ATM yang dulu mereka hina kini benar-benar hilang, dan mereka harus menanggung hidup mereka sendiri. Di satu sisi kota lain, Salsabila duduk di kafe, tertawa kecil bersama rekan kerjanya yang baru. Hidupnya terasa ringan. Ia sudah mengampuni, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Ia sudah melepaskan, dan dengan melepaskan itulah ia menemukan kembali dirinya. Dan kini, pertanyaan untuk kalian yang mendengar kisah ini, jika kalian jadi Salsabila, apakah kalian akan kembali setelah melihat permintaan maaf suami dan mertua? Atau tetap memilih pergi, menata hidup baru tanpa menoleh ke belakang? Hari-hari di rumah kontrakan itu terasa panjang dan menyesakan. Udara pengap seolah menyimpan segala kesedihan yang menempel di dinding-dindingnya. Ranti yang dulu begitu percaya diri dengan baju-baju bermerek kini setiap pagi mengenakan seragam kasir berwarna pudar, berangkat dengan wajah muram. Setiap kali ia melihat pelanggan muda datang berbelanja dengan tas desainer, hatinya teriris. Ia teringat bagaimana ia dulu menyindir Salsabila hanya karena membeli tas dengan uang hasil kerja kerasnya. Kini, untuk membeli lipstik sederhana saja, ia harus menabung berhari-hari. Ibu Ratna lebih banyak duduk di kursi tua dekat dapur, menatap kosong ke arah panci yang mengepul dengan sayur bening seadanya. Ia tidak lagi keluar rumah untuk arisan. Panggilan telepon dari saudara-saudara ia abaikan, malu dengan kenyataan bahwa semua omongan tetangga tentang dirinya benar adanya. Dulu ia berjalan anggun dengan tas mahal pemberian Salsabila, kini ia bahkan malu mengenakan daster lusuh keluar halaman. Suara-suara gosip tetangga yang menuduhnya serakah masih terngiang di telinganya. Rizal bekerja bagai kuda. Siang di kantor, malam menjadi pengemudi ojek online. Wajahnya semakin tirus, tangannya kasar, matanya sayu. Namun di balik semua itu, ia menanggung penyesalan yang tak bisa ia hapus. Setiap kali melewati gedung tinggi di pusat kota, ia teringat Salsabila. Terbayang wajahnya yang dulu menunggu di ruang tamu dengan penuh sabar, senyum tipis yang menahan luka, dan tatapan yang memohon pembelaan. Tatapan yang tidak pernah ia jawab. Suatu malam, Rizal pulang larut. Keringat menempel di kemejanya, helm ojek masih tergantung di tangan. Ia duduk di lantai, membuka bungkus nasi uduk seadanya. Ibu Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Zal, kalau saja dulu kita nggak usir dia, kalau saja dulu kita bisa lihat semua pengorbanannya, mungkin sekarang kita nggak akan seperti ini. Rizal menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah. Bu, aku suaminya. Aku yang paling bersalah. Aku yang seharusnya melindungi dia, tapi aku malah biarkan dia diinjak-injak. Semua ini salahku. Ranti yang baru pulang kerja ikut terduduk. Wajahnya kusam, rambutnya berantakan. Aku tampar dia, Bu. Aku yang usir dia. Kalau aku nggak lakukan itu, dia mungkin masih mau bantu kita. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar. Namun air mata mereka sudah tidak ada gunanya. Mesin ATM yang dulu mereka hina kini benar-benar hilang dari genggaman. Di sisi lain kota, Salsabila menjalani hidup barunya. Pagi hari, ia bangun di apartemen barunya dengan sinar matahari masuk melalui jendela besar. Ia menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang, telur, dan segelas jus segar. Tidak ada suara sindiran, tidak ada tatapan meremehkan, hanya kedamaian. Setelah itu, ia mengenakan blazer elegan, berangkat ke kantor dengan langkah mantap. Di ruang rapat besar, ia berdiri di depan layar proyektor,
mempresentasikan strategi ekspansi ke Vietnam. Dewan direksi mengangguk puas. Atasannya tersenyum bangga. Selamat, Salsa. Mulai bulan depan, kamu resmi menjadi country head. Semua ini hasil kerja kerasmu. Tepuk tangan menggema di ruangan. Sepulang kerja, ia duduk di kafe favoritnya. Laptop terbuka, di sebelahnya secangkir cappuccino mengepul. Teman-teman kerjanya mengajaknya berbincang, membicarakan rencana liburan bersama. Ia ikut tertawa, hatinya ringan. Tidak ada lagi beban yang mengekang, tidak ada lagi kewajiban yang dipaksakan. Ia adalah dirinya sendiri, dan ia berharga. Malam itu, dari balkon apartemennya, ia menatap gemerlap kota. Tangannya memegang segelas jus buah naga. Angin malam menerpa rambutnya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Semua luka yang dulu menahannya kini telah menjadi bekas samar yang menguatkannya. Ia belajar bahwa cinta tanpa pembelaan hanyalah ilusi, dan pengorbanan tanpa penghargaan hanyalah sia-sia. Sementara di kontrakan sempit, Ibu Ratna, Ranti, dan Rizal makan malam dengan tempe goreng dan sayur bayam seadanya. Tidak ada lagi gelak tawa, hanya denting sendok beradu dengan piring. Mereka duduk dengan wajah muram, masing-masing terperangkap dalam penyesalan. Hidup mereka kini adalah hukuman panjang, hukuman yang datang bukan dari orang lain, tapi dari tangan mereka sendiri. Dan kini, aku ingin bertanya pada kalian yang menyimak kisah ini. Jika kalian berada di posisi Salsabila, setelah melihat penyesalan mereka, apakah kalian akan memaafkan dan kembali, atau tetap memilih pergi, menjaga kedamaian yang baru saja kalian temukan? Waktu terus berjalan, dan kontras kehidupan mereka semakin nyata. Di satu sisi, kontrakan sempit itu semakin terasa menyesakan. Ranti sering pulang dengan wajah letih, terkadang melempar tasnya ke lantai dengan kasar. Aku benci pekerjaan ini, Bu. Pelanggannya cerewet, manajernya galak, gajinya kecil. Dulu aku nggak pernah bayangkan hidupku bisa seburuk ini. Ibu Ratna hanya bisa menatap anaknya dengan pandangan kosong, tanpa jawaban. Suara kompor di dapur mendesis, hanya mampu menyuguhkan sayur bening dengan lauk tahu yang sederhana. Semua kemewahan yang dulu mereka banggakan sudah lenyap seperti kabut pagi. Rizal pun semakin terpuruk. Ia menjalani dua pekerjaan sekaligus. Di siang hari sebagai staf administrasi, malamnya sebagai pengemudi ojek online. Tubuhnya kian kurus. Lingkaran hitam menggelayuti matanya. Malam itu, ketika ia pulang dengan bungkusan nasi bungkus, Ibu Ratna menatapnya penuh iba. Zal, kamu capek sekali. Seandainya dulu kita bisa menjaga Salsa, ucapnya pelan, suaranya bergetar penuh penyesalan. Rizal meletakkan nasi bungkus di meja kayu reot, lalu menunduk. Air matanya jatuh membasahi punggung tangannya. Bu, aku kehilangan dia bukan hanya sebagai istri. Aku kehilangan harga diriku sendiri. Aku gagal jadi suami. Semua yang dia lakukan, semua pengorbanannya, aku biarkan diinjak-injak. Tangis lirih itu membuat suasana kontrakan makin sesak. Ranti duduk bersila di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kalau saja aku nggak tampar dia hari itu, kalau saja aku bisa menahan mulutku. Suaranya pecah. Aku sendiri yang menghancurkan hidupku. Kak Salsa benar, aku cuma parasit. Namun waktu tidak bisa diputar. Rumah megah yang dulu jadi kebanggaan mereka kini sudah berpindah tangan, dijual oleh bank. Nama mereka tercatat sebagai debitur gagal bayar. Kabar itu menyebar ke keluarga besar. Saudara-saudara yang dulu selalu iri dengan kemewahan Ibu Ratna kini menjadikan mereka bahan gosip. Pantesan dulu sok kaya, ternyata numpang hidup sama menantu. Begitu bisik-bisik di acara keluarga. Di sisi lain, kehidupan Salsabila justru semakin bersinar. Ia resmi dipromosikan menjadi country head di kantor cabang Vietnam. Apartemen barunya yang ia beli sendiri kini tertata rapi. Setiap sudutnya adalah cerminan dirinya. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Tidak ada lagi kenangan pahit di dinding. Hanya kedamaian yang ia ciptakan sendiri. Pagi hari ia bangun dengan semangat,
menyiapkan sarapan, lalu berangkat kerja dengan mobil dinas perusahaan. Di ruang rapat, semua mata menatapnya penuh kagum, bukan karena ia menantu siapa, tapi karena prestasinya sendiri. Suatu sore, ia menerima telepon dari sahabatnya, Diana. "Sal, aku bangga sekali padamu. Kau keluar dari neraka itu, dan sekarang kau berdiri di atas kakimu sendiri." Salsabila tersenyum, menatap langit jingga dari balkon. "Dulu aku takut sendirian, tapi ternyata lebih menakutkan tinggal di tempat yang setiap hari meracuni hati. Sekarang aku tenang, meski sendiri." Di Vietnam, ia mulai membangun lingkaran baru. Rekan-rekan kerja menghormatinya. Tetangga apartemen menyapanya ramah. Ia kembali menemukan tawa renyahnya yang dulu terkubur di balik air mata. Malam itu, saat ia berjalan di pasar malam bersama teman barunya, ia tersenyum tulus. Kehidupan yang ia impikan akhirnya datang. Bebas dari belenggu, bebas dari tuntutan, bebas dari hinaan. Sementara itu, di kontrakan sempit Jakarta, 3 orang yang dulu merasa berkuasa kini hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Ibu Ratna sering termenung hingga larut malam, menatap langit-langit kamar dengan air mata menetes tanpa suara. Ranti berulang kali berkata pada dirinya sendiri, "Kalau saja aku bisa memutar waktu." Sedangkan Rizal hanya bisa memejamkan mata setiap kali bayangan tatapan dingin Salsabila kembali menghantuinya. Karma datang tanpa kompromi. Hidup yang dulu mereka bangun di atas pengorbanan orang lain kini runtuh, meninggalkan mereka dalam kesepian dan penyesalan. Dan Salsabila, jauh di kota lain, mengangkat kepalanya tinggi, menatap cakrawala penuh cahaya. Ia tahu luka itu akan selalu meninggalkan bekas, tapi ia juga tahu bahwa dari luka itu lahir kekuatan baru. Ia telah memilih jalan yang menyelamatkan dirinya, dan ia tidak menoleh ke belakang lagi. Kini aku bertanya pada kalian yang mendengar kisah ini, jika berada di posisi Salsabila, setelah semua yang terjadi, apakah kalian akan memaafkan dan memberi kesempatan kedua, atau tetap melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh luka? 8 bulan setelah rumah besar itu resmi dilelang bank, hidup keluarga Rizal benar-benar berubah. Dari rumah mewah dengan ruang tamu berlampu kristal, mereka kini tinggal di kontrakan sempit yang hanya cukup untuk meletakkan kasur tipis, meja kayu reot, dan lemari usang. Tidak ada lagi mobil keluarga, tidak ada lagi baju bermerek, tidak ada lagi arisan penuh pamer. Yang tersisa hanyalah rasa sesal yang tak pernah pergi. Ranti yang dulu berlenggak-lenggok dengan baju baru kini setiap hari mengenakan seragam kasir pudar. Tangan halusnya yang dulu sibuk membuka belanjaan kini menjadi kasar karena seharian menghitung uang receh. Pulang kerja ia sering menangis dalam diam, memeluk lutut di sudut kamarnya. Bayangan tamparan yang pernah ia layangkan ke pipi Salsabila terus menghantui, dan ia tahu, itulah awal kehancuran mereka. Ibu Ratna tak lagi menjadi wanita yang disegani. Setiap kali keluar rumah, ia merasa tatapan orang-orang menusuk punggungnya. Bisikan tetangga yang dulu ia remehkan kini jadi cambuk yang menyakitkan. Itu, yang dulu Sokaya ternyata hidup dari menantunya. Ia lebih banyak berdiam di rumah, menatap foto lama yang masih tersisa, senyum Salsabila di hari pernikahannya. Air mata jatuh membasahi bingkai, tapi nasi sudah menjadi bubur. Rizal pun tidak lebih baik. Ia bekerja siang malam, tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin tirus. Namun di balik kelelahan itu, ada beban yang lebih berat, rasa bersalah. Ia adalah suami, seharusnya jadi pelindung. Tapi justru dialah yang paling pengecut. Diamnya malam itu, ketika Salsabila dihina dan ditampar, kini menjadi luka yang tak bisa sembuh. Setiap kali ia menutup mata, tatapan kosong istrinya sebelum melangkah keluar rumah kembali menghantuinya. Sementara itu, jauh di negeri orang, Salsabila memulai lembaran baru. Di sebuah apartemen modern di pusat kota Ho Chi Minh, ia bangun dengan senyum setiap pagi. Pekerjaannya sebagai country head membuatnya sibuk, tapi juga bahagia. Di ruang rapat ia berdiri tegar, memberi arahan dengan penuh wibawa, disambut tepuk tangan kolega yang menghormatinya. Tidak ada lagi tatapan merendahkan, tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi tuntutan yang mencekik. Sore itu,
Ia duduk di balkon apartemennya dengan segelas jus buah naga di tangan. Angin malam mengibaskan rambutnya. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan semua kenangan pahit berlalu seperti mimpi buruk. Pipinya yang dulu memar karena tamparan kini hanya menyimpan bekas samar. Tapi hatinya pulih lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, pengampunan sudah ia berikan dalam diam, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi marah, tidak lagi dendam. Hanya ada syukur, karena akhirnya ia berani memilih dirinya di atas segalanya. Di Jakarta, Rizal, Ibu Ratna, dan Ranti masih duduk di meja kontrakan dengan lauk sederhana. Hidup mereka terus berjalan dalam penyesalan, sebuah karma yang datang tanpa ampun. Mereka menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Seorang perempuan bernama Salsabila, yang dulu mereka hina, tapi justru menjadi tiang yang menopang hidup mereka. Dan di tempat lain, Salsabila menatap cakrawala luas, masa depan yang kini terbuka tanpa batas. Ia tahu, ia telah tamatkan satu babak penuh air mata, untuk memulai kisah baru dengan cahaya.